Ramadan وجميع شرائع سبيل الحضرمين والمحشر والشرع وشيخه والمبدين وخلانهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف القرآن من الشرعي إلى المولية وإلى أولياء أهل البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمرها إلى سبيل المهدى وإلى أرواح والدينا وشيخنا ومن أحسن علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنما يفرحون ويرحمهم وسلم الجنة وهو علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bihi wa bihi wa bihi sayyidina salihin fi darin amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab sunanis shalah ila qawlihi faslun wa yusannu fi sujud. Fasal menjelaskan sunah-sunahnya sujud. Minimal sujud sudah kita bahas di rukunnya sholat, yaitu dengan merangkakkan 7 anggota badan, dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kaki. Jari-jari itu minimalnya, dan harus tumakninah. Tumakninahnya harus yakinan. Itu minimalnya sujud. Dan harus apa lagi? Ayyakuna asafiluhu alamin alihi, anggota badan bagian bawah yaitu pantat dan sekitarnya harus lebih tinggi daripada anggota bagian atas yaitu bahu dan sekitarnya. Enggak boleh datar, enggak boleh lebih tinggi bahu, harus lebih rendah. Kemudian apa lagi? Ya udah itu minimalnya sujud. Sekarang sujud yang lebih sempurna. Kemudian juga dahi harus terbuka ya, terbuka sebagian, harus total. Kalau ada sebagian dahi yang terbuka yang diletakkan di tempat sujud, dan tidak boleh sujud kepada sesuatu yang ikut bergerak ketika dia bergerak, yang baik itu pakaiannya dia atau mahmulnya atau yang lain, kecuali kalau semisal isu atau satu tangan yang dipegang itu tidak ada masalah. Untuk yang lain harus terbuka, tangan harus terbuka, lutut malah makruh kalau terbuka untuk laki-laki, kalau perempuan ya batal. Kemudian tapak kaki, kalau memakai kaos kaki boleh, itu minimalnya. Ini sekarang dibahas sujud yang lebih sempurna. Wa yusannu fi sujud wa rubataihi summa yadaihi summa jabhatihi wa anfihi maksyufan. Sebelum ini ada sunnah sujud yang akan disebutkan, yaitu takbir. Ketika turun dari i'tidal menuju sujud itu takbir, dan sunnah takbirnya dipanjangkan sampai mulai dari baru turun sampai kita 7 anggota badan itu nempel ke tempat sujud. Jadi buat Allahu Akbar turun belum selesai, sudah selesai tak berjanda, tapi panjangkan Allahu Akbar. Sunat takbir tanpa angkat tangan. Kalau takbir ketika takbiratul ihram angkat tangan, takbir mau rukuk angkat tangan, takbir i'tidal sama liman hamidah juga angkat tangan. Takbir untuk sujud nggak bisa angkat tangan. Kemudian wawat urubatai. Jadi sunnahnya sujud adalah naruh kedua lutut terlebih dahulu. Kemudian sumayyatai kedua tangan. Summa jabhati wa anfihi ma'an ini. Kemudian dahi dan hidung secara bersamaan. Maksyufan, dan hidungnya itu terbuka. Bukan dibungkus hidungnya ya, kayak badut dibungkus hidungnya. Nah, jadi hidungnya terbuka dalam keadaan terbuka. Ini sunnah. Jadi ketika sujud itu turun, ini dulu yang nempel ke lantai ya. Ini dulu yang diletakkan, kemudian tangan, kemudian dahi dan hidung. Ini kalau bagi orang yang mampu kuat. Tapi kalau orang udah tua, udah sebek, biasanya banyak nyeri punggung, nyeri persendian, kemudian ada kolesterol, asam urat. Ini sulit untuk sujud naruh lutut dulu, nggak kuat, bisa tersungkur dia ya. Orang tua biasanya gini dulu ya. Alhamdulillah ala ya, dimanfaatkan. Jangan kekuatan hanya dibuat tidur aja, atau dibuat hal-hal yang lalu sini wala yuni unjuk, dibuat yang manfaat selama masih kuat. Jadi kalau antum masih kuat ya udah sujud lutut dulu taruh, jangan tangan. Setelah lutut sudah terletakkan ada di bawah di lantai, baru kedua tangan. Setelah itu dahi dan hidung bersamaan.
tidak urut seperti itu hukumnya makruh. Jadi misalnya meletakkan tangan dulu makruh, sebelum lutut diletakkan tangan dulu diletakkan, itu hukumnya makruh. Ya. Atau nggak meletakkan hidung makruh, wajibnya meletakkan dahi ya, tapi sunat hidung juga diletakkan bersamaan dengan dahi langsung bareng. Jadi kalau sujud jangan terlalu menukik. Bahkan kalau terlalu menukik, sujud pakai ubun-ubun nggak sah. Sujud itu pakai dahi, bukan pakai ubun-ubun, pakai dahi begini. Nah, itu. Nah, dan yang datar begitu, sehingga apa? Jangan terlalu menukik, sehingga hidungnya bisa nempel. Tidak meletakkan hidung itu hukumnya makruh, karena ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Yang utama tak wajib, cukup sab'ati a'dha, 7 anggota badan. Dan disunatkan hidung itu terbuka dalam keadaan terbuka. Kalau dahi wajib terbuka ya. Kalau dahi wajib terbuka sebagiannya. Nah, kalau hidung sunat untuk terbuka. Kalau ditutupi kurang sempurna. Ini mazhab Syafi'i. Kalau Imam Malik beda dengan mazhab Syafi'i. Imam Malik itu sunnahnya ketika sujud itu tangan dulu yang ditaruh, baru kedua lutut. Itu mazhab Imam Malik. Pada kita enggak, kedua lutut dulu baru tapak tangan. Kemudian termasuk sunahnya sujud wa mujafatur rajuli mirfaqaihi an jambaihi wa batnahu an fakhidaihi. Nah, jadi laki-laki itu kalau sujud itu mujafa, merenggangkan. Jadi wa mujafatur rajul, merenggangkannya laki-laki mirfaqaihi. Kedua siku, ini siku ini ya. Ini siku an jambaihi, dari kedua lempeng ini. Apa ini namanya? Apa namanya? Pinggang. Hah? Nah, lempeng ini di bagian samping badan ini ya. Ini. Jadi pinggul ya, pinggul. Jadi direnggangkan. Jadi ini ketika sujud itu agak mekar gitu ya. Merasa begini. Kayak kalau jengking ya. Bapak ini jangan sampai nempel ke pinggul. Ya, jangan nempel ini. Nah, kalau perempuan beda. Perempuan itu baik sholat jamaah, sholat sendiri, tidak ada orang sama sekali dalam kamar, semuanya ditempelkan antara satu anggota badan dengan badan lainnya itu ditempelkan. Nah, kalau laki-laki enggak, harus serba renggang, baik dalam ruku, dalam sujud, ketika berdiri itu laki-laki serba renggang. Di antara yang disunatkan renggang apa? Mirfaqaihi an jambahi, kedua siku ini ketika sujud jangan nempel ke pinggul begini. Jadi sujud begini. Ya, sebagian orang ada begitu ya. Itu harim kan. Laki-laki begini ya, renggang. Kemudian yang renggang lagi apa? Wabatnahu an fakhidaihi. Jadi ketika sujud itu ada apa? Ada sela gitu, ada jarak antara perut dan paha ini. Jangan nempel begini ya. Bisa? Bisa? Enggak nempel. Iya. Nah, jadi ketika sujud begitu, jadi antara paha dengan perut ini renggang. Ya. Sehingga ya agak tegak anunya ini, ketika menaruh lutut itu agak tegak. Kalau terlalu nekuk ya nempel antara perut sama paha ya. Kalau perempuan sunatnya itu sebisa mungkin mepet, nempel antara perut dengan paha. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki enggak. Ini dalam sujud. Wa yujafi fir ruku' yang itu. Dalam ruku' juga apa? Merenggangkan. Ketika ruku' laki-laki itu direnggangkan satu anggota badan dengan anggota badan lainnya. Ini yang disebutkan di matan sebagian, di antaranya yang renggang adalah apa? Alhamdulillah. Kedua, tapak kaki. Ketika sujud, ketika ruku' itu antara tapak kaki kanan dengan kaki kiri dikasih jarak sekitar satu jengkal. Kalau perempuan nempel begini, kaki kanan dengan kaki kiri nempel. Kemudian lutut kanan dengan lutut kiri. Ketika ruku' atau ketika sujud itu renggang, kira-kira satu jengkal. Kalau perempuan nggak nempel, kaki kanan dengan kiri itu nempel, lututnya nempel, sebisa mungkin nempel. Kalau laki-laki enggak, justru renggang sekitar satu jengkal. Wa yujafi fi ruk'ain, ketika rukuk juga direnggangkan. Nah, ini kalau laki-laki, kalau perempuan beda. Wa tadumul mar'atu ba'daha bi ba'din, tadumu menempelkan. Kalau perempuan sunat menempelkan, tidak wajib ini.
Sunnah menempelkan ba'daha ila ba'din, sebagian anggota tubuhnya dengan anggota tubuh yang lain. Tapak kaki dengan tapak kaki nempel, lutut dengan lutut nempel, siku dengan pinggul ketika sujud nempel, ketika rukuk juga begitu ya. Sebisa mungkin nempel. Perlu dengan paha itu juga usahakan nempel itu kalau perlu. Walaupun sholat sendiri gak ada laki-laki ajnabi, gak ada orang. Ini perbedaan dalam semua sholat itu sunnah begitu. Begitu juga laki-laki yang telanjang nggak memiliki penutup aurat walaupun dia sholat sendiri. Jadi kalau laki-laki ada satrul auratnya tadi itu sunnah mujafah ya, mujafah ada renggang. Tapi kalau kalau dia telanjang walaupun sholat sendiri jangan direnggangkan, kelihatan semua ya. Nah, jadi sebisa mungkin nempel kayak perempuan itu kalau sholatnya telanjang, karena tidak nemu aurat, penutup aurat. Kemudian termasuk sunahnya sujud wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, sunnah dikira ini subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemarin kita tahu sudah maknanya azim ya. Azim itu al kamil datan sifat. Kalau al jalil kamil sifatan, kalau al kabir kamil datan. Ini di sini subhana rabbiyal a'la. Kok beda ya? Kemarin azim, ini ala ittiba pada Rasulullah SAW. Ketika diturunkan ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan di rukuk kalian. Ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la. Al-a'la. Itu beliau mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikan ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minimalnya 1 kali, adnal kamal 3 ya. Adnal kamal minimal dikatakan sempurna itu 3. 1 sudah cukup, 2 sudah cukup, tapi belum sempurna. Minimal dikatakan sempurna itu 3. Maksimalnya sama kayak rukuk kemarin berapa? 11. Kecuali menurut Imam Suki tidak terbatas ya. Wasalasan sunatnya 3 kali. Ini 3 kali ini subhana rabbiyal a'la bihamdi ini baik bagi makmum, bagi imam atau orang salat sendiri. Imam walaupun makmumnya dari ridho dipanjangkan, tetap subhana rabbiyal a'la bihamdi, jangan protes kalau cuma 3 kali. Walaupun sholat tarawih ya, lama aja sujud. Kenapa jadi 3 kali? Ini tidak setuju nyari masjid lain. Nyari masjid lain yang imamnya mantan apa? Mantan pembalap. Ya. Imamnya mantan pembalap silahkan. Kalau di sini enggak. Jadi hatta sholat tarawih itu kita lakukan sunnah-sunnah seperti sunnah rabbiyal a'la bihamdi 3 kali. Itu 3 kali. Mau protes tidak usah dihiraukan. Kalau cuma 3, lebih dari 3 jangan. Kalau lebih dari 3 nanti itu khusus imamu mahsurin radhu bid takwil, kemudian masjid al-matruk radhu bid takwil.com, terus masjid ghairi matruk la yata'ala bi ainihim wa la yatra. Syarat itu berlaku terus itu ya. Syarat itu berlaku terus. Nah, boleh lebih dari 3 ini imam kalau memenuhi syarat itu. Kalau enggak. Kalau enggak memenuhi syarat itu 3 aja. Itu wasalasan 3 kali. Adalah kamarnya begitu. Subhanallah saja cukup, diam cukup, enggak baca apa-apa. Nah, tapi makruh meninggalkan zikir-zikirnya rukuk, sujud, julus itu hukumnya makruh. Wa subhana rabbiyal a'la bihamdi wa salasan itu 3 kali sunnahnya, adalah kamalnya. Kemudian wa yazidul munfarid. Kalau untuk imam yang enggak mensyarat ya udah ini aja subhana rabbiyal a'la bihamdi, jangan ditambahi tambahnya setelahnya ini. Setelah ini ada tambahan. Kecuali yang sudah nambahi yang akan disebutkan ini wa yazidul munfarid, orang sholat sendiri silakan nambahi. Kalau imam ini wa imamu mahsurina radhu, selalu ibaratnya kayak gitu aja, wa imamu mahsurina radhu. Nah, itu ada tulisannya cuman kehapus semuanya di ST tidak saja dan seterusnya radhu bitakwil nutkon ya. Kemudian walayat ra ghairuhum, kemudian walayat ta'ala bi ainihim hak wa ayakunal masjid ghaira matrun dan itu ada di ST-nya itu mestinya ya. Muqaddar di situ. Nah, kalau orang salat sendiri atau imam yang memenuhi kriteria untuk memanjangkan, maka dia sunat nambahi. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak sunat nambahi. Sunat nambahi apa? Subuhun qudus Rabbul malaikati warruh, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sunat nambahin
Subuh kudus, subuh kudus maha suci, ya Allah, subuh kudus. Rabbul malaikat waruh, Tuhan semua malaikat, waruh. Roh ini malaikat Jibril. Kalau disebutkan secara khusus istimewa berarti ya, istimewa. Sudah masuk ke dalam kategori malaikat, disebutkan secara khusus berarti ini istimewa karena beliau pemimpinnya malaikat. Rabbul malaikat waruh. Kemudian Allahumma laka sajadtu, ya Allah hanya kepadamu aku sujud. Wa bika amantu, wa laka aslamtu. Sajada wajhi. Wajhi di sini bukan khusus wajah, wajahku sujud terus yang lain tidak sujud begitu. Nah, wajahnya seluruh diriku itu sujud kepadamu. Nah, itu, seluruh diriku. Zahir batin hatiku juga sujud kepada apa? Lillazi khalaqahu, kepada Tuhan yang menciptakannya. Wa sawwarahu, membentuknya dengan bentuk yang sempurna. Manusia ini bentuknya luar biasa sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sempurna, bentuk manusia harus sempurna, jangan dirubah-rubah sudah. Jangan dirubah-rubah, udah dibentuk sempurna, kemudian dirubah-rubah sampai mirip binatang, apa? Telinga normal-normal, bagus-bagus, dikasih limpit sampai dilebar-lebar, kayak apa jadi? Jangan dirubah-rubah sudah. Ini manusia itu ciptaan Allah yang sempurna, yang bagus sudah, dibentuk sedemikian rupa yang menakjubkan. Semuanya indah. Antum tidak sadar kalau indah, kecuali kalau hilang. Hidung antum ini, apa yang pesek? Atau bahasa sopannya mancung yang tertunda. Kegagalan kan dikatakan apa? Adalah keberhasilan yang tertunda. Itu juga pesek adalah mancung yang tertunda. Walaupun pesek itu jamil itu. Kalau tidak percaya, coba irisan. Coba irisan. Jadi kayak babi. Jadi hidup itu hatta pesek. Hatta pesek itu jamal insan. Kalau nggak percaya silakan diiris. Jadinya kayak apa ya? Ada lubang di hidungnya. Dicolokkan. Gigi, hatta kuning. Hatta giginya itu gigis. Gigis itu apa gigis? Kropos itu ya, kayak anak kecil yang suka makan permen itu. Itu indah. Kalau nggak percaya, coba semua. Tambah jelek apa tambah bagus? Jelek. Kata gigi jelek itu indah bagi seseorang. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Kata gigi posisinya nggak normal, masuk ke dalam atau mengejar keluar atau miring-miring, itu tetap lebih indah dibanding dicopot semua ya. Coba semua malu itu tertawa dia. Malu untuk tertawa. Kalau selfie ini tahu. Kalau orang punya gigi atau ini jelek, senyum dia ketika selfie ya. Itu semuanya itu indah, semuanya itu indah. Diriku sujud kepada apa? Tuhan yang menciptakan, yang membentuk. Wasyaqa samahu, dan membedah apa? Telinga, tempat pendengaran. Nah, dibedah sehingga berfungsi dengan baik. Membedah penglihatan, yang mata dibedah, tidak ditutup. Kalau tertutup kan tidak bisa melihat, sehingga bisa melihat dengan normal. Bihauli wa quwwatihi, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Tabarakallah, kemarin sudah dijelaskan makna tabaraka. Ini ta'zim yang khusus hanya untuk Allah. Azza wa khairuhu wa birruhu ya. Ini tidak boleh ta'zim orang lain dengan tabarakta, itu tidak boleh. Itu khusus Allah. Kalau barakallahu fiik silakan, tapi kalau tabarakta itu tidak boleh. Ini ta'zim yang khusus untuk Allah. Tabarakallah asalul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Kemudian termasuk sunahnya sujud. Yang nambah ini siapa? Orang salat sendiri atau imam yang memenuhi syarat untuk takbir, atau makmum yang imamnya takbir. Kalau makmum imamnya ada takbir jangan nambahi. Imamnya sudah bangkit dari sujud inti, makmum jangan nambah ini. Kalau inti sudah selesai subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali, imamnya kok belum bangkit, silahkan baca ini ya. Kalau imamnya sudah bangkit jangan ikut imam aja. Walaupun tidak batal kalau ketinggalan cuma 1 rukun kan tidak batal, kalau 2 rukun baru batal. Kemudian termasuk sunahnya sujud wajtihadu munfaridin fi du'a fi sujudihi. Orang kalau salat sendiri itu yang serius dalam doa sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya ketika sujud. Jadi doa apapun, minta apapun di situ. Tapi doanya harus bahasa Arab. Kalau bahasa Ajam harus baca dalam hati. Kalau sampai keluar suara, batal. Doanya harus bahasa Arab dan usahakan doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau
Tidak warid minimal doa yang disusun oleh ulama salaf, karena itu doa yang sudah terbukti, sudah ngerti jalannya, apal jalannya langit sudah apa. Kan kiblatnya doa kan langit kan ya, bukan berarti Allah di langit, enggak, Allah tidak bertempat. Kiblatnya doa itu langit. Doanya Nabi itu Rasulullah SAW sudah hafal jalannya langit, langsung aja tak kebingungan. Itu untuk mencapai tempat ijabah itu ya. Nah, itu. Doanya aulia juga begitu, sudah hafal jalan langit, tidak perlu GPS ya. Udah hafal jalan. Nah kalau kita ngarang sendiri, wallahu alam ini tahu jalannya langit apa enggak ini? Kita ngarang doa sendiri. Enggak tahu hafal jalannya langit apa enggak? Muter-muter nanti enggak nyampe-nyampe ya. Nah, jadi antum doa dengan doa yang warid dari Rasulullah SAW itu lebih berpotensi diijabahi. Karena itu ya kita harus tahu doanya Rasulullah gimana. Di azkar itu banyak ya. Di azkar itu banyak. Dan disusun jazakallahu khair al-Imamul Haddad, nyusun Wirdul Latif, Rotib, Haddad dan wirid-wirid yang lain itu banyak doa-doa Rasulullah SAW. Gitu. Kita tidak perlu susah-susah nyari ke sana kemari, langsung dirangkum. Itu semuanya doa-doa Rasulullah SAW. Itu hafal jalannya langit sudah. Kita ngarang doa sendiri nggak tahu, muter-muter di mana jalannya jauh ini, muter-muter nggak tahu. Atau bisa jadi doanya itu doa apa? Awaj. Doanya itu awaj. Ya, nggak pas doanya itu. Antum mira pas ternyata nggak pas. Doanya salah itu aman. Antum kalau baca doa itu diijabahi oleh Allah, antum seneng. Karena doa sendiri ini muskilah nanti diijabahi malah menyesal. Bisa jadi begitu. Ya Allah kasihlah aku rezeki hanya dengan menggerakkan kaki. Diijabahi. Jadi tukang becak. Ya, rezeki dengan menggerakkan kaki. Antum karena doa sendiri ya. Ya Allah dengan kipas-kipas datang fulus jual sate aja kipas-kipas berapa tuh nah begitu gerakan kaki dapat fulus ini pak jadi penjahit atau tukang beca ya jangan ngarang doa sendiri, usahakan baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau minimal doa salaf yang sudah hafal jalannya lah, langit lebih berpotensi diijabahi dan aman, tidak memiliki efek samping. Tentu karena doa sendiri ada efek sampingnya tadi itu ya, dan belum tentu tahu jalannya langit, belum hafal juga. Nah, kalau orang salah sendiri doa selama lamanya sujud itu, tempat sujud sebanyak banyaknya udah, sujud ada di situ, doa yang luar biasa sih, doa yang diajarkan Rasulullah atau doa-doa munajat seperti munajat Imam Ibnu Athaillah luar biasa di belakang hikam itu, di akhir hikam itu munajat yang sangat istimewa. Nah, itu dibaca dalam sujud bagus. Sujud itu sebanyak-banyaknya munajat. Kalau salah sendiri, kalau imam ya tadi itu, kalau memenuhi syarat silakan. Kalau memenuhi syarat jangan, ya. Kenapa kok sujud difokuskan? Ketika rukuk juga sunah doa kita. Tapi lebih dianjurkan ketika sujud karena berdasar hadis itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba itu akan paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud. Maksudnya dekat dengan rahmatnya, bukan dekat dengan tempatnya ya. Karena Allah tidak bertempat. Allah itu tidak bertempat. Dekat dengan rahmatnya, seorang hamba paling dekat dengan rahmat Allah itu ketika sujud. Kenapa? Sujud itu menunjukkan ketawaduan. Semakin antum tawadhu, semakin dekat kepada Allah. Semakin antum merasa nggak bernilai apapun, semakin antum merasa nggak punya apapun, nggak berdaya apapun, saat itu antum semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga dengan Rasulullah SAW. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah orang yang merasa dia sangat tidak memiliki makom apapun di sisi Rasulullah SAW. Kalau merasa seorangnya banyak, saya ini apa? Termasuk orang yang punya hubungan khusus dengan Rasulullah, tidak punya kedudukan di sisi Rasulullah SAW. Perbanyak salawat, ittiba yang kenal pada Rasulullah, dan sadarlah kita ini sangat tidak layak sebenarnya untuk menjadi umat Rasulullah SAW. Saat antum punya perasaan seperti itu, bukan dibuat-buat, asli dari hati, ya. Dan itu anugerah. Tandanya antum dapat madad dari Rasulullah kalau di hati antum ada perasaan seperti itu, merasa antum itu sangat hina, sering mengecewakan Rasulullah SAW, nggak punya kelayakan sama sekali untuk menjadi umatnya Rasulullah SAW. Antum ketika di hati ada rasa seperti itu tidak bisa dibuat-buat itu. Ya tiba-tiba datang begitu aja. Nah, berarti antum dapat madad dari Rasulullah. Saat itu antum dekat dengan Rasulullah.
Dengan Allah juga begitu. Wadah. Kalau orang merasa jauh dari Rasulullah SAW. Jadi karena itu, kenapa? Terus apa lanjutan hadis tadi itu? Aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa'aksiru fi du'a, perbanyak doa di situ ketika sujud. Ketika rukuk juga sama, tapi lebih ditekankan lagi ketika sujud. Kenapa kok disuruh doa di situ? Faqaminun ayustajab lakum, maka sangat layak antum akan dijabai doanya. Kalau doanya ketika sujud. Karena menunjukkan tawadhu. Termasuk sunatnya sujud wa tafriqatu bainal qadamain wa rukbatain, ya tadi itu sudah diterangkan ya, merenggangkan anggota badan. Tadi disebutkan apa? Baten an fakhid, kemudian mirfaq an jambain. Ini juga sama, wa tafriqatu bainal qadamain, merenggangkan qadamain, dua tapak kaki direnggangkan. Sekitar berapa? 1 jengkal. Wa rukbatain, dua lutut kanan kiri direnggangkan. Ini untuk laki-laki, kalau perempuan dirapatkan. Termasuk sunatnya sujud wawadul kafain hadwal mankibain. Ketika sujud itu posisi tapak tangan ditaruh di bawah kan, luruskan dengan bahu. Ukurannya sekiranya ada benda jatuh dari bahu, dari atas bahu, itu nanti jatuhnya ke tangan antum. Jadi ketika sujud jangan terlalu maju kayak anak kecil, ya. Anak kecil biasanya sujud tangannya terlalu maju begini ya, kayak mau renang begitu ya. Nah, terlalu maju. Atau ada sebagian orang sujud tangannya di belakang begini ya. Anda sujud itu kalau sahnya sah aja, yang penting bisa lebih rendah ini dari pantat. Kalau ke belakang ini rawan ini, sikunya lebih tinggi atau ininya lengan atasnya lebih tinggi dibanding pantat atau sejajar, nggak sah kalau kayak gitu ya. Nah, kalau ke belakang begini rawan nggak sah sujudnya. Nah, jadi diluruskan dengan bahu, jangan terlalu maju, jangan terlalu itu sebabnya. Wawadul kafain, jadi meletakkan tapak tangan di lantai, hadwal mankibain, lurus dengan bahu, dua bahu. Sekiranya kalau ada benda jatuh dari atas bahu, itu jatuhnya ke kedua tapak tangan. Termasuk sunahnya sujud lagi. Wadhamu asabi'il yadain. Nah, ketika sujud, tangan ditaruh di lantai itu dirapatkan. Tapi ya itu direnggangkan sedikit, bukan rapat sekali begini ya. Rapat sekali begini, bukan pula kar begini enggak, tapi begini ya. Nah, itu. Jadi agak direnggangkan. Nah, itu ketika sujud. Wadhamu asabi'il yadain, jadi merenggangkan asabi'il yadain. Wastiqbaluhuma, dihadapkan ke kiblat. Nah, ini tangannya ini dihadapkan ke kiblat. Jangan begini sujudnya ya. Sujudnya begini atau begini. Ya. Enggak sama macam-macam, bukan push up ini ya. Nah, ini. Jadi jangan begini, atau begini, miring, enggak. Lurus menghadap ke kiblat. Lurus menghadap ke kiblat. Kemudian manashuhuma, dibuka jari-jarinya itu, jangan digenggam begini. Ya, sujud begini. Enggak, jangan begini, tapi dibuka. Manashuhuma. Kemudian wanasbul qadamain, sunatnya sujud. Qadamnya ini ditegakkan begini ya, ditegakkan begini. Wanasbul qadamain. Wa kasfuhuma, dibuka, jangan pakai kaos kaki. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan buka tapak kaki, apa hukumnya? Batal, karena termasuk aurat. Ini untuk laki-laki. Wa kasfuhuma, jadi tapak kakinya ditegakkan begini, kemudian wa kasfuhuma dibuka, tidak ditutupi. Itu kecuali betul, nah, dibuka. Wa ibrazuhuma an saubi, jadi ditampakkan, tidak ditutupi pakaian. Jadi jadi ketika sujud itu kira-kira tapak kaki ini keluar dari pakaian, jangan ketutup sarung, jangan ketutupan jubah, jangan ketutupan gamis, tapi keluar menonjol begitu ya, kelihatan. Wa ibrazuma, jadi menampakkan dari pakaiannya, yang mengeluarkan dari pakaian, menonjolkan. Kemudian sunahnya sujud lagi, wa taujihu asabi'ihima lil qiblah, menghadapkan jari-jari kedua kaki ke arah kiblat. Jadi jangan lurus begini. Kalau lurus begini, jari-jarinya tidak menghadap kiblat, atau begini tidak menghadap kiblat, tapi begini ya. Nah, ini. Jadi jari-jari kaki, ini tapak kaki, ini yang warnanya tak cerah, ya. Ini warnanya gelap. Nah, jangan lurus begini. Cukup seandainya lurus begini cukup ya. Tapi sunahnya begini saya, menghadap kiblat. Wadah. Wa taujihu asabi'ihim al-qiblah wal i'timad ala butunihima. Nah, dan disunatkan
ketika sujud itu i'timad, berpijak pada perutnya itu tadi. Perutnya qadamain, ya perutnya ya jari-jari tadi itu. Jari-jari kaki. Artinya ditekan begitu untuk berpijak ke berpijak ke kaki tadi itu. Jangan hanya pokok nempel, enggak ditekan. Jadi agak ditekan. Karena lebih khusyuk, lebih tawadhu itu kalau ditekan. Dan lebih membantu untuk mudahnya gerak-gerak. Itu semuanya juga disunatkan untuk perempuan kecuali masalah merenggangkan tadi. Perempuan makruh merenggangkan. Justru sunatnya dirapatkan. Kemudian juga beda lagi perempuan jangan buka kaki. Kalau laki-laki sunat kan kakinya terbuka. Kalau perempuan malah haram dan membatalkan sholat. Wallahu a'lam.